rehab, kemudian ada rehab yang dikenakan biaya, apakah ada penjelasan secara hukum ataupun edukasi hukumnya mengenai hal tersebut. Kemudian tentang kasus misalnya pengguna itu sudah, yang Bapak sampaikan tadi adalah sudah memakai, kemudian sudah sembuh, pakai lagi, sembuh, pakai lagi, apakah itu bisa direhabilitasi kembali? Misalnya kasus Robi Geisha nih, dicontohkan oleh Bapak Budi Aryadi. Jadi mungkin kesimpulannya mengenai dua proses rehabilitasi itu seperti apa, Pak Arthur? Ya, jadi kalau terkait dengan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi itu, butuh yang lebih pas adalah yang menjelaskan dari Kementerian Kesehatan ya. Tapi kalau saya beberapa kali mengikuti diklat teknis judisial narkotika ini, Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2020 ya. Jadi di situ disebutkan terkait juga bagaimana perawatannya, bagaimana biayanya, bagaimana berapa kali biaya perawatan yang ditanggung oleh negara. Jadi kalau saya membaca di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2020 itu 2 kali biaya perawatan yang ditanggung oleh negara ya. Gitu. Tapi kepada penyalahguna tersebut ketika tidak sampai misalnya di dalam rehabilitasi ini bisa dua ya, bisa ketika dia sadar dia melaporkan sendiri kepada institusi penyelenggara wajib lapor, kemudian dilakukan pemeriksaan screening bagaimana membahas atau diperiksa tingkat dari kecanduan orang yang melapor ini. Kemudian ketika sudah hasilnya didapat, lalu laporan atau hasilnya itu diserahkan kepada lembaga-lembaga rehabilitasi yang memang sudah ditentukan ya. Kalau di BNN sendiri banyak, tapi tidak semua provinsi ada balai besar rehabilitasi. Yang saya tahu ada di Lido, ada yang ada di Lubuk Pakam juga ada, dan beberapa daerah di tempat lainnya. Tadi ada pertanyaan terkait rehabilitasi yang mana? Apakah bisa direhabilitasi kembali kalau dia sudah mengalami proses rehabilitasi, kemudian dia menggunakan narkoba lagi? Kalau yang kita baca di dalam undang-undang narkotika itu dia terbatas hanya untuk 2 kali saja ya. Ketika pertama direhabilitasi, kemudian diulangi, kemudian ditangkap lagi, dihukum lagi, dan untuk yang ketiga kalinya ya mau nggak mau dia harus menjalani hukuman pidana maksimal 4 tahun sebagaimana dalam pasal 127 itu. Ya. Baik. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu saudara-saudari tadi sudah mewakili ya, dan sudah dijawab langsung oleh Bapak Anton Alexander. Apakah ada yang ingin bertanya atau cukup? Last question mungkin bisa. Oh ya udah, pertanyaan terakhir ya. Ya. Saja, silakan. Perkenalkan saya Ipos, saya dari Jakarta. Mungkin agak menyampingkan rehabilitasi tadi ya. Saya mungkin lebih mendekatkan pada pandemi. Jadi di masa pandemi ini mungkin angka kasus penyalahgunaan narkotika agak sedikit tertekan, tapi tidak secara signifikan. Tetapi terhadap barang bukti yang disita malah jumlahnya itu semakin tinggi gitu. Di masa pandemi ini jumlah barang bukti yang disita oleh kepolisian ataupun aparat penegak hukum. Jadi ini menunjukkan di mana di masa pandemi ini di mana seharusnya mobilitas masyarakat itu sangat terbatas, tetapi penyalahgunaan narkotika ini masih saja tinggi gitu. Apa faktor menurut Bapak? Apa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika ini masih tinggi di masa pandemi ini? Terima kasih. Apa ini? Ya, terima kasih. Silakan Bapak Anton singkat saja menjawabnya. Kalau menurut saya kenapa ini pandemi terus sekarang barang bukti yang ditemukan oleh BNN ya, atau barang bukti yang diungkap oleh para penegak hukum ditemukan tinggi atau yang menyalahgunakan ya.
kasusnya semakin tinggi di masa pandemi. Ya, faktor penyebab penyalahgunaannya itu semakin tinggi di masa pandemi ini. Di mana mobilitas masyarakat yang seharusnya itu sangat terbatas gitu. Ya kalau kita lihat sekarang ya mungkin nggak semua tahu ya apa bahaya narkoba. Seringkali mereka yang mencoba atau mencari tahu narkoba itu ketika mereka menggunakan sekali ternyata merasakan enak lalu akhirnya menggunakan lagi. Jadi menurut saya faktor yang paling besar itu ya kita sendiri ya. Selain kita mencari tahu, kemudian kita membaca, mendapat informasi tentang bahaya narkoba. Ketika kita sudah tahu, kita pun jangan sampai terlibat atau sampai menggunakan narkotika ini. Karena kalau kita sudah menggunakan narkotika, seperti saya sampaikan tadi, ini sebuah penyakit. Nah, jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika itu, dia bakalan ketagihan, pengen gunakan lagi. Jadi kalau dalam bidang kesehatan itu tidak bisa sembuh orang-orang yang menggunakan narkotika, tapi bisa dipulihkan atau direhab. Tapi rehab itu pun sebetulnya tidak bisa menjamin dalam waktu yang beberapa saat lagi, beberapa waktu yang panjang setelah itu dia bakalan kembali lagi menggunakan. Gitu aja. Jadi menurut saya karena awalnya mungkin karena coba-coba, kemudian memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Indonesia ini menjadi bangsa yang sangat banyak, bangsa yang sangat besar, jumlah penduduk lebih dari 275 juta jiwa, ya kan? Jadi itu pun menjadi ketertarikan termasuk perusahaan atau orang-orang yang mengedarkan narkotika, di keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan itu sangat besar. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam sesi kedua pematerian yang disampaikan oleh Bapak Anton Alexander. Kita akan melakukan penyerahan sertifikat ya kepada Bapak Anton Alexander yang sudah bersedia memberikan pemaparan materi juga diskusi tanya jawab dengan jadwal persidangan yang saya rasa disesuaikan ya untuk menyempatkan diri dalam ruangan Zoom ini untuk memberikan pemahaman dan edukasi baik dari segi praktik mungkin saya sebutkan karena dari segi persidangan beberapa aturan-aturan hukum. Dipersilakan kepada multimedia Detik Mahasiswa Hukum untuk menampilkan sertifikat yang akan kita serahkan. Di mana sana? Masuk situ. Saya mewakili panitia DMH Legal Training yang kedua menyerahkan sertifikat kepada Bapak Anton Alexander SH yang sudah bersedia menjadi pemateri dalam DMH Legal Training. Semoga atas pemaparan materi yang diberikan bisa menjadi suatu bekal yang sangat baik bagi